Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita berkenaan dengan surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan, terkhusus pertolongan dalam mengerjakan ibadah tersebut. Itu nampak sangat bahwa kita ini sangat lemah, tiada daya dan upaya, sehingga sangat butuh bantuan serta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما استغفرناه من قولي أستغفر الله العظيم وما حللناه من قولي لا إله إلا الله وما سبحناه من قول سبحان الله وما صليناه على سيدنا ومولانا محمد. Sehingga setiap perbuatan ibadah yang bisa kita kerjakan, semua itu tak lepas daripada pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta tolong, terutama dalam hal ibadah tersebut. Karena ibadah ini begitu sulit dan rumit, maka sangat diperlukan bantuan serta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan pernah lupakan hal itu. Sehingga ada 4 hal yang bersangkutan dengan ibadah. Yang pertama, sihhatul ibadah. Sahnya ibadah itu dengan apa? Dengan ilmu. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan ilmu? Maka yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua, menuntut ilmu, belajar. Dan kedua hal itu mesti beradab. Artinya berdoa, beradab kepada Allah. Menuntut ilmu, beradab. Itu saja ilmu yang dimaksud, ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ialah qabulul ibadah, diterimanya ibadah itu. Nah, bagaimana caranya supaya ibadah kita itu ada harapan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dengan cara bertaubat kepada Allah. Sehingga setiap apapun perbuatan yang kita lakukan dalam sehari-hari, sebelum kita hendak melakukan suatu ibadah, maka mesti kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiga ialah qusratul ibadah wa mudawwatuha ilal maut. Melaksanakan ibadah, memperbanyak ibadah, kemudian merutinkan ibadah itu, istiqamah mengekalkan ibadah itu ilal maut, sampai kita mati. Sehingga ini sangat penting dan sangat menjadi masalah bagi kita untuk bisa memperbanyak ibadah kita, kemudian kita merutinkannya, mengistiqomahkannya dalam mengerjakan ibadah itu sampai kita mati. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala sampai yakin. Menurut ulama tafsir maksudnya sampai mati. Nah, seperti apa caranya supaya kita itu bisa melakukan ibadah itu dengan rutin, dengan istiqomah? Contohnya seperti rajin sembahyang, rajin membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Karena ibadah yang paling rutin, yang istiqomah, yang dijalankan itu adalah ibadah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul akmal ilallah adwamuha wa in qala. Allah sangat suka ibadah yang kekal walaupun sedikit, tapi kalau dikerjakan secara terus-menerus, secara istiqomah dan rutin dikerjakan, maka Allah sangat suka. Apalagi kalau ibadah itu banyak, ibadah itu rutin dan istiqomah selalu dikerjakan, maka itu lebih baik dan Allah pun akan suka. Nah, bagaimana caranya supaya banyak beribadah dan bisa istiqomah rutin dikerjakan? Maka para ulama ahli suluk memberikan jalan-jalannya. Yang pertama ialah at-tajarrud anid dunya, menyisihkan diri daripada dunia. Sehingga selama kita ini masih sibuk mengurusi dunia, mengurusi perdagangan kita, mengurusi pekerjaan kita, mengurusi HP kita, mengurusi macam-macam hal dunia yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan bisa beribadah dan tidak akan bisa rutin. Contohnya kita ini hendak membaca surah Tabarak setiap malam. Nah, mesti kita fokuskan, kita memberikan waktu malam itu tidak ada yang bisa mengganggu kita, tidak ada perihal urusan dunia lagi, yang hanya kita fokuskan di jam sekian aku hendak membaca surah Tabarak. Nah, kalau orang yang tidak mahu mengurusi waktunya untuk ibadah, menyiapkan waktunya untuk mengerjakan ibadah, hanya diurusi waktunya untuk perihal dunia, perihal pekerjaan, perdagangan dan macam-macam lainnya, maka tidak akan bisa rutin untuk mengerjakan ibadah itu. Pasti ada saja pikirannya, sehingga waktunya untuk melakukan ibadah dengan rutin akan terganggu. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba dunya adurra bi akhirati wa man ahabba
innal akhirata adarra bidunya. Orang-orang yang cinta dunia akan mengganggu akhiratnya, dan orang-orang yang cinta akhirat akan mengganggu dunianya. Nah, mana yang kita pilih? Baginda Rasulullah pun menyambung itu hadis, fa'asiru ma yabqa ala ma yabna. Pilihlah yang abadi dan tinggalkan yang fana. Apabila urusan dunia ini berbentur dengan urusan akhirat, nah, mana yang kita pilih? Contohnya, aku tutup tokoku ini, kemudian aku pergi sembahyang berjamaah karena ini sudah masuk waktu salat, atau aku buka toko, aku melayani orang-orang yang hendak membeli, tapi aku tidak bisa salat berjamaah ke masjid. Nah, bila macam ini terjadi kepada kita, mana yang kita pilih? Maka baginda Rasulullah mengatakan, fa'asiru ma yabqa ala ma yafna. Pilih yang abadi, tinggalkan yang fana. Jadi kalau orang hendak hidupnya selamat, maka mesti mendengarkan nasihat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana orang itu tidak mahu mendengarkan nasihat daripada Rasulullah, maka hidupnya tidak akan selamat. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan lagi dalam suatu hadis, la ta'tiyannakum ba'da dunya aymanakum kama ta'kulun naru khatab. Selagi datang kepada kalian dunia yang memakan iman kamu seperti yang memakannya api akan kayu bakar yang kering. Artinya apa? Nanti kita akan bertemu pada suatu masa. Baginda Rasulullah mengabarkan, ikhbar bil murayyabat. Baginda Rasulullah mengabarkan kepada kita hal-hal yang akan datang, yang ghaib, yang akan datang suatu masa. Ujar Nabi, dunia ini akan memakan iman kalian, di mana kita tidak akan mendapat duit dengan cara yang halal. Kita tidak akan mendapat rezeki kalau kita tidak melakukan perbuatan yang haram. Umatku tidak akan mendapatkan rezeki kalau tidak melakukan maksiat. Tidak akan menjadi pejabat kalau tidak berbuat dosa. Tidak akan mendapatkan pekerjaan kalau tidak curang dan lain sebagainya. Sehingga dunia terdapat harus dengan melalui dosa, harus dengan melalui perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, itu ujar daripada baginda Rasulullah. Akan datang masanya, nanti kita akan mendapatkannya. Suatu masa itu datang kepada kita, sehingga orang-orang jujur tidak akan mendapatkan apa-apa, dan orang-orang yang suka melakukan perbuatan dosa akan dipuji dan disanjung. Nah, ini adalah kabar daripada baginda Rasulullah kepada kita. Akan datang masa itu, akan kita jumpai masa itu. Maka bersiap-siap dan berhati-hati, dan ingatkan hati kita, fa'asiru ma yabqa ala ma yafna. Pilih yang abadi dan tinggalkan yang fana. Sehingga kalau kita hendak melakukan ibadah secara rutin dan istiqomah, maka mesti kita sisihkan dunia yang mengganggu kita ketika kita hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyiapkan waktu-waktu serta mengasingkan diri, menjauhkan diri daripada mengurusi perihal dunia, dan insya Allah barulah kita bisa fokus untuk melaksanakan ibadah secara rutin tiap harinya. Maka sudah seharusnya kita sisihkan waktu kita yang di dunia ini untuk bisa fokus beribadah kepada Allah. Karena dunia ini tak semuanya jahat. Ada yang baik yang mendukung kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita ambil. Dan ada pula dunia yang melalaikan kita untuk beribadah kepada Allah, maka itu mesti kita tinggalkan. Sehingga menyisihkan diri daripada dunia ini adalah merupakan suatu hal yang sulit. Makanya kita perlu iyyaka nasta'in, kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Dan kemudian yang kedua, agar ibadah kita itu bisa banyak dan rutin, di samping kita yang pertama menyisihkan dunia dan memberikan waktu kita untuk ibadah, kita juga mesti menyisihkan waktu kita daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bila orang ini banyak berkenalan, bila orang ini banyak berisi kawan, bila orang ini banyak suka bergaul, maka dikhawatirkan akan mengganggu ibadahnya dengan rutin itu. Contohnya, kita ini menggibah orang sebab kita bergaul, kita ini ria sebab kita bergaul, kita ini sombong mungkin sebab kita bergaul. Nah, bila kita banyak bergaul, banyak berkenalan, hari ini ada undangan di sana, hari ini ada undangan di situ, hari ini jumpa di sana, jam sekian jumpa orang ini, maka waktu kita untuk beribadah dengan rutin pun akan hilang, akan tertinggal, saking sibuknya kita mengurusi dunia. Andai kata kita bergaul dengan makhluk Allah, kemudian ia mengingatkan kita kepada Allah, alhamdulillah. Qasratul antibat tazillu ikhwanas wa qasratul antibat tusirul adawa fakun baina zalik. Maka pilihlah pertengahan kalau hendak hidup di tengah-tengah masyarakat. Artinya apa? Jangan terlalu tertutup dan jangan pula terlalu terbuka. Kalau kita terlalu tertutup, maka akan mengundang permusuhan di tengah-tengah masyarakat. Dan kalau kita terlalu terbuka, maka kita akan mengundang kawan yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, al-mannu wal-'adha. Jangan pernah mengungkit-ungkit pemberian itu. Jangan pernah menyebut-nyebut pemberian yang sudah kita berikan kepada orang lain. Dan kemudian lagi, muharabatus syaitan, memerangi syaitan. Dengan cara apa? Bil ilmi wat taqwa, dengan ilmu dan takwa. Karena syaitan itu selalu menggoda kita. Apa godaan syaitan kepada kita? Yang pertama, ukfur, kafir engkau. Nah, maksudnya syaitan itu tidak langsung menyuruh kita menjadi orang kafir, cuman dia akan menyesatkan sehingga gaya hidup kita, tingkah laku kita ini seperti orang kafir. Pakaian kita, cara bicara kita, desain rumah kita, kebiasaan kita sehari-hari ini seperti orang kafir. Semuanya seperti orang kafir. Nah, itu syaitan yang pertama-tama akan mengajak kita ukfur, kamu harus kafir.
Nah, seperti apa kita jawab? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Inna ad-dina indallahil Islam.